Selamat siang, hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020. Bengkel Las Teng Teng posisi ada di Pulau Tarakan atau di Kalimantan Utara. Yang tepatnya saya kurang paham untuk kotanya. Ini ada sepeda motor plat apa ini? KU sekian belakang CK. Ini ada pekerja di belakang sana ya. Ini untuk Pulau Tarakan ini lumayan ramai atau lumayan pesat penduduknya, banyak yang di bukit-bukit. Sebagian dulu saya pernah ada kerjaan di sana juga. 2 kali saya ke sini. Untuk di Pulau Tarakan. Mohon maaf sebelumnya, ini ada sedikit himbauan ataupun pengalaman diri saya, tetapi belum sampai terjadi. Ini cuma hanya waspada saja. Bagi para pengusaha bengkel las ataupun pengusaha apapun di situ, utama di bengkel las ya. Pengusaha bengkel las seperti ini saya kemarin seminggu yang lalu ada penawaran dari Pulau Bontang, Kalimantan Utara juga. Di Kota Bontang itu mengatasnamakan PT bla 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 bla. Tidak saya sebutkan ya. Terus kemudian dia menawarkan beberapa meter persegi untuk proyek pintu pagar minimalis. Menawarkan di situ. Intinya mengajukan pekerjaan untuk proyek yang ada di Bontang, Kalimantan Utara ya. Seperti itu. Terus lalu dari marketing pertama sudah disampaikan kepada saya, kemudian lanjut lagi untuk big bossnya ataupun manajernya yang mengatasnamakan PT bla 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 bla. Itu konfirmasi sama saya juga bahwasanya untuk pengajuan penawaran pintu pagar, pembuatan proyek pintu pagar itu volumenya lumayan besar. Jadi dia mengatasnamakan PT ya, mengatasnamakan PT bahwasanya saya harus ke tempat lokasi tersebut. Ini pertama. Terus kemudian yang kedua, di sana tujuannya untuk pengambilan DP sebesar 75% dari total volume ataupun total harga sekian. Ini perlu diperhatikan ya. Kalau ada orang menawari DP sebelum untuk langkah kerjanya betul, itu jangan sampai terjadi ya, intinya itu seperti itu. Jadi ada orang nawari kerja, nawari proyek, kemudian harganya sih seperti kayak sales gitu, harganya 400, 500, gini, wah pinter banget ya kan. Dia istilahnya meyakinkan saya itu sangat seperti sales pada umumnya ya. Nah terus kemudian otomatis kalau orang nggak paham, akhirnya tertarik gitu kan, ingin mengkonfirmasi gitu. Seperti itu. Ini lanjut lagi pada cerita. Nah setelah itu ya, prosedurnya seperti ini. Kita ke sana, kita disuruh beli tiket sendiri sementara ya, bawa tiket sendiri. Terus setelah kita beli tiket, kemudian kita dijemput di Balikpapan. Di Balikpapan pun kita beli tiket lagi. Di situ travel untuk ke tujuan Kota Bontang sebesar 700.000. Itu sudah dapat makan katanya. Nah terus habis itu, setelah itu nanti enggak tahu prosesnya di sana selanjutnya, saya kurang paham ya. Intinya itu orang penipuan, enggak tahu beribu macam cara. Intinya dia itu entah pemerasan atau apa, saya kurang paham ya. Secara logika ya, sistem orang kerja apalagi di bidang bengkel seperti ini prosedur saya ataupun yang lain saya rasa itu sama ya. Pertama, sebelum kita
dapat DP, otomatis kita itu mengukur dulu, pakai ukuran dulu ya, pakai ukuran seperti ini ya. Ini posisi ada di Tarakan Luar Pulau, bengkel Lasteng-Teng di Surabaya. Ya, pengukuran dulu, datang ke lokasi, kemudian ataupun diwakilkan ukurannya sekian, divideokan atau ada fotonya. Terus dari salah satu pihak tuan rumah di sini mungkin ada perwakilan untuk ke bengkel, ke workshop kami ya, ke workshop kita ya, untuk memastikan bengkelnya. Jadi kita kan belum tahu nih ceritanya, memastikan bengkel. Kalau sudah oke, di situ pasti tuan rumah atau wakilnya pun menunjukkan ini video tempatnya, ini lokasinya, ini proyeknya, ini nanti bikin pintu pagarnya seperti ini, bakolnya ini yang dimaukan seperti ini. Itu orangnya betul-betul serius ataupun pasti gitu kan. Itu perbedaannya ya, penipu sama tidak. Tuh. Ini pas kebetulan saya di Pulau Tarakan, jadi saya aplikasikan supaya saling waspada. Itu perbedaannya orang penipu sama yang betul-betul real. Nah, terus kemudian kalau yang penipu ya, otomatis dia itu gembar-gembornya itu mengenai pemberian DP 75% ataupun 50% tanpa syarat, kasarannya itu seperti itulah kasarannya ya. Padahal prosedurnya itu masih banyak, nggak hanya cuman langsung menerima DP 70%. Otomatis bagi orang yang awam ataupun kurang pengalaman, otomatis tertarik sama DP-nya tadi. Wah, 75% dari dihitungnya berapa juta, berapa ratus juta kan gitu, volumenya udah ribuan. Nah seperti itu. Jadi lebih hati-hati, jangan sampai tertarik nilai DP-nya. Orang kalau nawari proyek itu nggak mungkin langsung bicara masalah DP. Paling tidak itu dipastikan dulu motifnya, anunya apa. Walaupun ya, terus yang kedua, walaupun ada customer dari luar pulau, itu saya juga sering dapat. Dari luar pulau kita mengajukan penawaran, kemudian ukurannya dari tuan rumah, kita bikin di bengkel, dia saling percaya sama kita pun juga dikasih amanat untuk dipercaya sama orang ya, sama customer. Nah dia ngasih DP, kita ngajukan DP-nya itu sudah ada hitam di balik putih, dalam arti penawarannya sudah ada, kontrak kerjanya pun juga sudah jelas. Nah di situ baru tuan rumah ngasih DP ya. Terus kemudian ini pernah juga saya dapat seperti itu, sering seperti itu. Jadi kepercayaan orang kalau dipercaya itu berat, tanggung jawabnya itu berat ya, tanggung jawabnya sangat berat. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah diberikan pada orang, udah mati sudah kita gitu kan. Jangan sampai kalau kita itu dikasih amanah, jangan sampai berbuat aneh-aneh macam-macam dan sebagainya. Kita jaga amanah kita jaga intinya untuk pekerjaan kita jaga image, itu pun ya istilahnya tergantung masing-masing ya, seperti itu. Itu pernah ada juga. Jadi yang biasanya yang enggak datang ke bengkel itu rata-rata kita pengajuan penawaran, kemudian bikin pembuatan kontrak kerjanya. Setelah kontrak kerjanya sudah disetujui, baru kita diberikan DP-nya tadi, ditransfer seperti itu. Jadi walaupun ditransfer, kita pun berusaha untuk mencarikan bahannya, kita videokan. Jadi tuan rumah itu biar nggak kepikiran, mulai proses kerjanya apa, seperti apa, semuanya harus didetilkan. Jangan sampai ada salah pahaman seperti itu. Kasihan nanti ya, kita pekerja jasa. Jadi kalau kita baik, otomatis nanti suatu saat kita dipakai lagi, pasti itu dapat rezeki lagi. Karena semuanya itu bukan manusia yang menilai, tapi Tuhan yang menilai, bukan manusianya. Jadi Tuhan itu tahu mana orang yang amanah dan mana yang tidak, seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini pun orang yang sering kali mau nipu ngasih proyek, dulunya sering ada proyek 200 unit pembuatan kanopi untuk perumahan bla 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 bla, ada proyek lagi 500 unit pembuatan kanopi sosoran bla 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 bla. Itu sering terjadi kayak gitu. Tapi alhamdulillah tidak pernah sampai kita itu kena ya, kena tipuan orang-orang kayak gitu yang nggak bertanggung jawab. Intinya dia itu mempertanggungjawabnya kurang paham saya ya, jadi lebih hati-hati. Nah, ini suatu pengalaman saja ya, lebih diwaspadai. Nah setelah itu
Setelah kita nanti posisinya sudah di posisinya ditaruh sana, itu tidak tahu ya mau diperas atau apa, saya kurang paham ya kan. Yang jelas itu dia itu lagatnya lagat orang penipu ya, orang penipu ya. Itu lagatnya bukan orang Jawa ya. Orang Jawa saya tahu orang Jawa itu lagatnya kayak apa, itu rata-rata luar Jawa itu mengatasnamakan si PT apa. Jadi bagi teman-teman para pengusaha bengkel ataupun teman-teman yang lain ya, tolong lebih hati-hati ya. Sekiranya kita tuh tidak boleh suudzon juga, dan kita lebih waspada, selalu minta petunjuk, nanti pasti ada dikasih petunjuknya gitu loh, seperti itu. Kok kebetulan kemarin saya pun coba di di mana itu istilahnya, di grup ya, di grup di sebuah sosial media. Di situ kebetulan ada pas sama orangnya, kasusnya persis seperti saya, ditawarin ini. Nah ternyata orang penipu. Nah tahunya dari situ juga. Akhirnya kita itu pun juga nggak bodoh, cari PT-nya, kemudian di Google Map ya, di Google Map. Terus kemudian di situ di Google Map ada websitenya dari PT tersebut. Kemudian PT tersebut websitenya kita klik, kita cari nomornya, kemudian kita telepon. Ternyata di sana tidak ada yang namanya proyek PT bla 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 mengadakan proyek sekian ratus ribu ataupun sekian ribu meter persegi. Itu Pak, mohon itu diabaikan saja. Itu banyak yang mengatakan atasnamakan PT kami ya, mengatasnamakan PT kami, katanya itu seperti itu. Jangan dituruti Pak, itu penipuan. Kami tidak pernah mengadakan proyek seperti itu. Tentunya kita kenal sama orang, kita tahu dari marketingnya asli PT dari tersebut itu. Jadi bagi para teman-teman mohon lebih hati-hati ya. Ini untuk kepentingan bersama seperti ini. Ini posisi saya di Pulau Tarakan. Kita ngukur di sana untuk pembuatan railing balkon. Ini betul-betul real karena saya tahu ya, saya yakin orangnya juga pasti orang betul, bukan orang-orangan ya. Betul untuk pembuatan seperti ini. Ini pembuatan pintu pagar, nanti ada pagarnya sini, ada pintunya, ada railing balkon, railing tangga. Kita juga bawa mock up-nya juga. Kita bawa jangka juga gitu. Oke, selamat siang. Terima kasih ya. Yang baik monggo dipakai, yang nggak baik jangan dipakai. Demikian sedikit informasi ataupun buat edukasi saja, buat pengalaman. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat bagi Anda, mungkin barokah bagi semuanya, bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Selamat sore.